Tahukah kamu, kuliner paling manis di Jogja ini sebenarnya lahir dari keringat ribuan prajurit di tengah hutan yang angker. Halo teman-teman, kita berjumpa di episode pertama Serampangan, sejarah mengenai pangan. Ikuti terus Serampangan. Serampangan, serampangan, ini sejarah mengenai pangan. Serampangan, serampangan, semua akan kita ceritakan. Setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Bayangkan Yogyakarta di abad 16. Saat itu, daerah yang kita kenal sebagai pusat kota yang ramai adalah hutan belantara. Ya, hutan itu sangat lebat dan angker. Namanya adalah hutan Mentau atau biasanya disebut alas Mentau. Cerita dimulai ketika Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam memerintah ribuan prajurit untuk membabat hutan tersebut guna membangun pusat pemerintahan baru. Sekarang wilayah itu kita kenal dengan Kota Gede. Seperti yang bisa kita bayangkan, pekerjaan ini sangat berat dan memakan waktu yang sangat lama. Karena lamanya waktu itu, masalah baru muncul, yaitu bagaimana memberi makan ribuan pekerja dengan logistik yang terbatas. Tetapi jawaban dari permasalahan itu muncul tanpa sengaja. Alas yang begitu lebat atau hutan yang begitu lebat ini ternyata dipenuhi oleh pohon nangka. Selain pohon nangka juga ada pohon kelapa, melinjo, dan berbagai macam bumbu-bumbu dapur lah. Seperti mungkin lengkuas. Karena jumlah prajurit yang sangat banyak, akhirnya mereka memanfaatkan nangka, kelapa, dan melinjo itu. Mereka mengolahnya. Mereka tidak mungkin memasak dalam porsi kecil. Mungkin mereka memasak dengan kuali yang sangat besar dan sekaligus memasak banyak. Ini cikal bakal dari Bobon Santoso sepertinya. Kalau nggak, ya mungkin mereka memasaknya sedikit tetapi menggunakan banyak kuali dan banyak tungku. Bisa jadi karena pohon nangka di hutan Mentau, alas Mentau ini tumbuh sangat subur dan banyak. Akhirnya dipilihlah buah nangka maksudnya, bukan pohon. Buah nangka yang masih muda. Alasan kenapa nangka muda ini yang dipilih, atau orang Jawa sering menyebutnya tewel, itu karena teksturnya itu padat, jadi akan mengenyangkan. Nangka muda atau tewel ini dipotong-potong, dicacah, lalu dimasak dengan kelapa hutan. Mereka membuat santan dari kelapa hutan ini untuk menghasilkan rasa gurih dan agar berlemak, mungkin biar seperti memakan daging ya. Dan dibumbui dengan bumbu rempah-rempah yang seadanya. Dan pada zaman itu penggunaan gula merah itu sudah lazim. Jadi mereka mencampurkan gula merah untuk memberi rasa manis. Selain untuk memberi
rasa manis, gula merah juga berfungsi untuk eh, pengawetan secara alami, proses pengawetan secara alami agar masakannya tidak mudah basi. Itulah mereka memilih memakai gula merah atau gula Jawa. Saat itu awal mula gudeg itu bumbunya masih sederhana, masih sangat-sangat minim. Awal-awal itu hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, gula merah, lalu lengkuas dan daun salam yang tentunya banyak ditemukan di alas Mentau itu sendiri. Nah, karena masaknya yang banyak ini dan prosesnya yang lama, maka dari itu prajurit yang memasak itu harus mengaduknya terus agar tercampur dan matangnya merata. Nah, proses mengaduk ini yang nantinya menjadi nama gudeg karena diambil dari kata hangudeg, hangudeg jadi gudeg. Itulah cikal bakal nama gudeg. Jadi gudeg itu tercipta bukan dari dapur istana, melainkan dari keringat para prajurit yang sedang bekerja. Nah, seiring berjalannya waktu, resep kasar para prajurit ini mulai memasuki ke dapur-dapur perumahan dan akhirnya sampai ke telinga para bangsawan. Di tangan abdi dalam, resepnya disempurnakan. Ditambahkan daun jati agar warnanya berubah menjadi coklat kemerahan, jadi terlihat lebih cantik dan menarik, menggugah selera. Dan proses pembuatannya juga lebih lama, bahkan bisa berjam-jam agar menghasilkan gudeg yang menyerap bumbu dengan sempurna. Jadi rasanya tuh legit, sangat-sangat legit. Itulah mengapa gudeg memiliki filosofi kesabaran dan ketelatenan masyarakat Jawa. Jadi yang menarik adalah dulu gudeg dianggap makanan darurat atau makanan rakyat bawah karena bahannya yang melimpah dan mudah didapat. Sekarang ia adalah ikon kuliner kelas dunia. Gudeg membuktikan bahwa dengan kreativitas, bahan yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang legendaris jika diolah dengan kesabaran. Dan seiring berjalannya waktu, gudeg mengalami evolusi rasa. Awalnya gudeg diciptakan dengan memiliki kuah atau sering disebut gudeg basah. Gudeg asli ini atau gudeg basah dulunya hanya bertahan sehari. Inovasi gudeg kering baru muncul sekitar tahun 1950-an agar bisa dijadikan oleh-oleh yang tahan lama. Bahkan sekarang sudah ada gudeg kering kemasan kaleng yang siap kalian bawa kemana saja, bahkan ke luar negeri. Begitulah kisah sejarah mengenai pangan kali ini. Mohon maaf jika masih berantakan karena ini masih yang pertama dan akan lebih baik lagi. Ikuti terus Serampangan karena setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Bye.